Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. La ilaha illallah sadaqa wahdah wa nasra 'abdahu wa 'azza jundahu wa ajaba al-a'daa wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kama halla hilalan wa abdallahi akbar. Kama sama salim wa qadar Allahu akbar. Kama taraka masahat wa amdar wa kam. Wa kama bada bada wa ajhar. Wa kullama adama fa'in fa'in'u mahzar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idal fitr ba'da siyamin wa badana wa 'ala al-ahrar ba'da yaumil arwah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul malikul azim. Al-akbar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-salawatul basar. Nabi ghafarallahu lahu ma taqaddam min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladziina ajhaba anhum sisa adhar. Allahu akbar. Amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Jemaah pelaksanaan Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang mulia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar dan banyak yang kita rasakan ini merupakan bukti bahwa Allah tidak pernah melupakan kita sebagai makhluk ciptaannya. Udara yang kita hirup, darah yang mengalir dalam tubuh kita, bahkan jantung yang selalu berdenyut yang kita sendiri tak bisa menghitung berapa banyak jumlah yang jantung tersebut. Semuanya itu tidak luput dari perhatian dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak besar-besarnya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, karena berkat perjuangan yang gigih dan penuh sabar yang telah beliau lakukan sehingga berhasil membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah, dari zaman yang biadab ke zaman yang beradab. Ahrajan nasi minas umat. Hadirin pelaksana jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan hari raya Idul Fitri yang mubarak ini. Kita semua hadir dan berkumpul dalam suasana dekat ilahi dengan takbir, tahmid, tahlil, tahmid dan takbir. Lantaran pada hari ini kita telah menyempurnakan ibadah puasa Ramadan. Ungkapan rasa syukur ini kita gemakan sejak mencari Ramadan itu
datangnya sinar mencari soal dalam suasana fikih lahir dan batin. Pada hari ini seluruh umat Islam di penjuru dunia dan seluruh pelosok tanah air Republik ini tunduk langit dengan penuh takbir, menyampaikan rasa syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Maha menciptakan langit dan bumi, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan Idul Fitri ini dalam suasana penuh damai di bawah pencarian umat Islamiyah yang sangat kokoh. Kita sadari kekuasaan dan kebesaran Allah Rabbul Alamin. Dialah yang dapat mengambil nyawa dan memisahkan kita dari keluarga, harta, jabatan atau apapun yang kita cintai. Kita akui dan sadari bahwa kesibukan dan kelelahan mempertahankan hidup, keluarga, harta, jabatan dan pekerjaan terkadang dan sering kita melupakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemah perkataan sejarah itu mencuat dari relung jiwa kita yang paling dalam sebagai bentuk dan tindakan ekspresi ibadah puasa Ramadan yang kita mengasah kecerdasan otak, mental dan spiritual kita selaku umat Muhammad SAW. Karena apabila ibadah puasa Ramadan kita laksanakan dengan iman dan ihtisab, maka seluruh potensi diri kita ikut bergerak ke bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana kita ketahui Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Karena substansi ibadah puasa adalah agar terpatuhnya sinar ilahi atau nurani dalam jiwa dan pikiran kita, di mana dan kapan pun kita hidup dan berada. Hari ini kita diberi rasa sukacita dan gembira yang luar biasa. Ini ditandai dengan hampir semua mengenakan pakaian terbaik dan barunya. Ibu-ibu telah menyiapkan berbagai aneka menu makanan besar yang sudah disiapkan jauh-jauh hari untuk menyambut hari yang ini. Anak-anak kita begitu yang gembira dengan menggenggam uang pecahan di tangannya, bahkan smartphone dengan berbagai jenis lainnya. Namun di saat yang bersamaan, coba kita tengok saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, di Rwanda, dan belahan dunia Islam lainnya. Saat ini merasakan suasana terbalik dengan kita. Mungkin mereka tidak sempat saling bersilaturahim, tidak sempat mereka menatap makanan besar seperti kita. Bisa jadi kucing pun menjadi halal bagi mereka, karena tidak ada makanan lain yang harus disantap. Mungkin tidak terdapat pulang senyum dari bibir anak-anak mereka, yang ada mungkin cerita tangis dan menyayangi suasana hidup mereka. Kita hanya bisa berdoa, semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk mereka agar mampu dengan ikhlas menghadapi ujian itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, semoga puasa yang kita lakukan, tarawih yang kita dirikan, tadarus yang kita lakukan, zakat, infak dan sedekah yang kita tunaikan dapat memanturkan sinar ilahiyah dalam hati kita berupa sifat-sifat Allah yang Rahman, yang Rahim, yang Kudus, Al-Afu, Al-Karim, Al-Adu, dan sifat Allah lainnya sesuai kemampuan kita sebagai makhluknya. Tahalal Allah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, dengan meneladani sifat rahmat dan rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita dilatih untuk menebarkan kasih dan sayang kepada sesama makhluk tanpa kecuali dan pamrih. Karena secara epistemologi dalam mengajarkan cinta dan kasih serta kedamaian sanggup hidup di tengah masyarakat majmuk, multipluralisme dan multikulturalisme. Dengan meneladani sifat Al-Qudus Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dituntut berupaya mensucikan diri lahir dan batin serta mengembangkan diri sehingga selalu berpenampilan indah, baik dan benar dalam konteks keumatan dan masyarakat. Berbagai persoalan menghadapi panggung kehidupan kita, seperti persoalan sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan,
dikaitkan dengan agama. Maka hal seperti tersebut perlu direspon dengan sikap pendidikan diri, lahir dan batin hati yang tinggi, yang tinggi. Dengan meneladani sifat al-afu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dituntut bersedia memberi maaf dan menghapuskan bekas luka hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal katimina wal qaida wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyertai orang-orang yang membuat kebaikan. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Hadirin pelaksanaan Idul Fitri yang berbahagia, bukankah masih gagal ingatan kita ketika daerah yang kita cintai ini pernah mengalami masa-masa kritis karena benturan peradaban dan sentimen feudalisme yang berlebihan. Percikan-percikan konflik tidak bisa dihindari ketika itu. Kerukunan hidup menjadi tercabik-cabik. Keharmonisan dalam proses pelaksana tata morgana. Banyak komunikasi yang tercerabut dari antar kehidupan dan lainnya. Maka di hari yang seperti ini, kita perlu melakukan introspeksi diri dan autokritik pada diri kita. Karena Islam secara ideologis menjunjung tinggi persaudaraan dan toleransi antar umat beragama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedangkan melalui sifat Al-Karim, diharapkan seseorang akan menjadi sangat dermawan dan peduli terhadap lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab." Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat baik sifatannya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Demikian pula dengan meneladani sifat Allah yang Maha Adil, maka refleksi awal dari diri seseorang adalah menegakkan keadilan terhadap dirinya sendiri sebagai tawanan yang harus bertekuk, adalah menegakkan keadilan terhadap dirinya sendiri dengan jalan meletakkan syahwat dan amarahnya sebagai tawanan yang harus bertekuk di bawah perintah akal sehat dan agama. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan kerusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Hanya dalam kondisi seperti inilah seseorang dapat mencapai kecerdasan spiritual yang diraih dengan kesetiaan jiwa dan kemudian halus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka puasa dan ibadah lainnya yang dilakukan di bulan Ramadan adalah proses penyinaran kalbu dengan nur rabani, dan pada gilirannya meraih kecerdasan spiritual yang melahirkan kerekaan yang mendalam. Dimensi inilah yang mengantarkan manusia tetap tegar di tengah badai kehidupan, dan ini merupakan tangga yang harus dilalui untuk meningkatkan diri dari tingkatan terendah menuju tingkatan kemanusiaan. Memang untuk menjadikan manusia menuju kemanusiaannya diperlukan sesuatu yang sifatnya bahagia. Jika dilepaskan dari dimensi rohanianya, kemanusiaan akan menjadi kemanusiaan yang berpenyakit. Itulah sebabnya tatkala kita menyaksikan semakin banyak orang pandai, semakin sulit dicari orang jujur. Kata orang, penyakit kemanusiaan timbul karena manusia hanya mempertajam kecerdasan intelektual saja.
dan mengesampingkan panggilan hati nuraninya. Estimasi ini dapat kita saksikan saat ini. Dengan kecerdasan intelektual manusia dapat menggapai angkasa, tapi hatinya diperbudak oleh dua kerakusan, iri hati, kebencian, kegersangan emosi, dan lainnya. Jika manusia dibantai oleh sesama manusia, diusir secara paksa dari negerinya, dan masih banyak lagi untuk kehidupan yang dibutuhkan. Saat ini kita telah memiliki orang-orang terdidik yang jauh lebih banyak sepanjang sejarah. Kita juga memiliki urusan perguruan tinggi yang lebih banyak. Namun kemanusiaan kita adalah kemanusiaan yang berpenyakit. Mantan rektor Universitas di Amerika Serikat, Miles, berpendapat bahwa pendidikan kita telah mencetak manusia-manusia yang tidak utuh, manusia yang berdarah tinggi tetapi berhati kering, sarjana yang beraksasa dalam teknik tapi masih berayap dalam etik, intelektual yang komah dengan pengetahuan tetapi kebingungan untuk menikmati kehidupan. Dalam kondisi seperti itu, maka akan kita temui seorang penguasa akan melihat kumpulan rakyat kecil sebagai angka yang dapat dikalikan dengan satuan biaya, tetapi tidak mampu memandang kebutuhan air mata kepedihan sebalik mata-mata yang cekung dan ungkapan kemiskinan di sela-sela tulang rusuk yang mencuat. Seorang sarjana akan mampu melihat keteraturan di alam semesta, tetapi tidak mampu menyimak sang pencipta di balik semua keteraturan itu. Seorang dokter segera dapat melihat gejala-gejala penyakit pasiennya, tetapi tidak mampu melihat sentuhan kemanusiaan di dalamnya, sehingga ia hanya mampu memandang pasien sebagai sebuah tubuh yang dapat dikalikan dengan hubungan ketiak. Dan masih banyak lagi syarat-syarat ketidakadilan yang kita tidak mampu melihatnya, sehingga terkadang manusia kita jadikan sebagai sapi perahan dan sudah tunggangan untuk meraih kepentingan sesaat atas nama pertentangan politik dan sebagainya. Kebahagiaan, ketenteraman, keindahan, kesucian, keadilan merupakan gejala rohania. Gejala-gejala ini tidak bisa diraih bila potensi rohania dimatikan. Karena itu, tumpukan uang tidak melahirkan kebahagiaan. Rumah megah tidak menyimpan ketenteraman, menyerapkan ketenteraman. Barang mewah tidak memancarkan keindahan. Upacara keagamaan yang spektakuler tidak menentukan kesucian jiwa. Semua itu tidak akan kita capai. Semua potensi telah dikecilkan. Sejarah dan tata zaman telah memberi pelajaran kepada kita bahwa dunia tidak bisa diselamatkan dengan sebuah sistem. Kedamaian tidak dapat diraih tanpa kedermawan. Keteraturan sosial tidak dapat tercipta tanpa manusia-manusia yang memiliki nurani. Tidak ada sistem, teori, ideologi, atau apapun namanya yang dapat menyelamatkan manusia dari krisis. Yang kita perlukan saat ini adalah manusia-manusia sempurna yang bertakwa sebagai hasil pendidikan Ramadan yang bisa memancarkan kasih sayang yang menerangi kegelapan jiwa yang penuh dendam, iri, takabur, egois, dan tamak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Dalam perspektif kemasyarakatan, bahwa Islam sebagai agama wahyu terakhir ini hadir di Nusantara pada abad ke-8. Maka Idul Fitri telah kita rayakan kurang lebih sekitar 1.300 kali. Namun agak benar hipotesa yang menyatakan bahwa bagi kita Idul Fitri tidak lebih dari makna kembali ke Tuhan, bukan kembali kepada kesucian dan kembali kepada agama yang benar. Apa yang kita saksikan hari ini secara kualitatif masih di awal jalan. Setiap panjang Idul Fitri bagi kita belum mematangkan kesadaran kita untuk membawa pesan lain ke bumi. Sekalipun Idul Fitri dan puasa kita laksanakan berulang kali, namun nilai-nilai hakiki yang terkandung di dalamnya, yang berkaitan dengan kemanusiaan dan keadilan masih terus menjual. Pada tataran pengamalan, penekanan kita masih pada aspek ritual dan seremonial daripada menangkap pesan nilai yang terkandung di dalamnya. Akhirnya, setiap ibadah yang kita laksanakan ini tanpa makna. Dapat dibayangkan tentang waktu selama 1.300 kali puasa dan Idul Fitri belum cukup bagi kita untuk mengkritisi diri secara tajam dalam upaya keluar dari suasana hangat dan terbelakang umat seperti sekarang ini. Kita telah kalah dalam perubahan peradaban. Apa yang kita banggakan saat ini? Kita dalam jumlah besar, tapi minus harga diri dan kualitas. Tanpa kesediaan berkaca diri secara kritis, dikhawatirkan kita tidak lebih dari sebuah gumpalan asap tanpa substansi. Penyair Iqbal pernah melontarkan puluhan tahun yang lalu dengan ungkapan ketertarikan kepada bentuk,
merupakan isi adalah sebuah langkah yang sangat besar yang tidak membuahkan. Dalam suasana Idul Fitri yang kita laksanakan, maka akan dapat menggugah kesadaran batin kita yang paling dalam untuk melihat diri apa adanya. Tidak boleh kita tutupi dan boleh yang hanya untuk menghibur kita dalam kebanggaan semu tanpa terkait masuk kedatangan Islam di Indonesia, yaitu sebagai rahmat bagi alam semesta. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Sekarang rahmat yang hakiki itu masih di jauh sana. Tugas sejarah kita adalah membuktikan ajaran dia itu. Dalam wilayah politik, otak belakang kita masih menggebu sahabat ingin berkuasa melalui cara-cara yang tidak beradab dan anti demokrasi dan anti nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga terkadang bangkai-bangkai manusia tidak segan-segan digunakan sebagai anak tangga menuju tampuk kekuasaan. Dan Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin ditempatkan entah di mana. Tragis memang, tapi inilah realitas kecil yang harus kita hadapi dengan sabar dan tetap cerdas sambil bekerja keras mencari solusi. Nilai kemanusiaan telah dikubur dalam-dalam. Oleh karena itu, bagi kita masih cuma tidak boleh kehilangan kedua dalam keadaan yang bagaimanapun. Akal sehat jangan dibiarkan mati dengan meniru cara-cara radikalisme dan senang dengan cara-cara serba kekerasan yang risikonya hanya tunggal, menghancurkan peradaban dan diri sendiri lambat atau cepat. Dalam wilayah ekonomi, dengan ketimpangan ekonomi yang mengalah, seluruh daya dan upaya kita dituntut untuk menyelidiki Rasulullah SAW dalam menyikapi kaum musta'afin, kaum yang lemah, yaitu dengan menjalin hukum yang mesra dengan mereka. Kepada para sahabatnya, Rasulullah menjelaskan bahwa kalau hendak menemui beliau, maka temuilah di tengah-tengah kaum musta'afin. Di masjid Rasulullah selalu berkumpul dan tertawa gembira dengan kelompok-kelompok lemah. Kepada Ali radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan, cintailah orang miskin dan akrablah dengan mereka supaya Allah akan pula dengan engkau sampai kiamat. Inilah sebuah sunnah Rasul yang ingin menggerakkan umat Islam untuk secara bersama-sama membantu meringankan beban dan penderitaan sesama muslim, bahkan sesama umat manusia. Inilah sunnah hasanah yang memandang kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan umat sebagai masalah sosial, masalah bersama yang pemecahannya harus dilakukan lewat aksi bersama pula, yaitu perlu sinergi antara seluruh komponen umat. Karena memperhatikan fakir miskin merupakan kelanjutan besar Rasulullah SAW dalam membuang beban penderitaan dan kelimpu yang ada pada mereka. Oleh karena itu, seluruh potensi umat perlu kita gerakkan ke arah membebaskan saudara-saudara kita yang belum berkumpul yang miskin, kebodohan dan keterbelakangan. Kalau kita tidak ingin melihat umat ini, maka digusur dan dicabik-cabik dan menjadi bangsa yang kuat bagi agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah pelaksana salat Id yang berbahagia. Kesalahan kita adalah kadang kita terpukau. Bahkan dakwah telah berhasil dengan khutbah dan takbir akbar yang semarak, atau setelah sukses dengan perayaan hari-hari besar Islam yang gembira. Padahal di saat yang sama di pasar-pasar cilik sedang menjajah tas receh untuk hidup dan tak mampu duduk di bangku sekolah karena biaya, dan masih banyak lagi bentuk kemiskinan tempat ini. Olehnya itu, dari tempat ini dalam suasana masih ada getaran iman dalam jiwa sebagai refleksi takbir ini. Kita bangkitkan kesadaran kita untuk peduli terhadap fakir miskin. Marilah kita ulurkan tangan bantuan dalam keakraban kita dengan mereka, karena mereka adalah bagian dari kita. Tawa mereka adalah tawa kita, cerita mereka adalah cerita kita. Akhirnya, marilah dengan khusyuk dan tawadhu kita berdoa semoga Allah menguatkan dia dan langkah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Allah. Kami agungkan asmamu ya Allah. Karena atas curah rahmat dan berkah-Mu, kami hadir dan berdiri di tempat ini dalam suasana sabda dan damai. Kebeningan hati yang sungguh tidak seharusnya kami karena mencari dan syahdu dari kami. Kami sadar ya Allah
bahwa Ramadan yang engkau berkahi itu tidak mungkin kembali kepada kami kecuali atas kebenarannya. Ya Allah, kami sadar bahwa puasa yang kami laksanakan, tarawih yang kami dirikan, lantunan ayat suci yang kami lantunkan, belum mampu mengangkat kami dari kubangan dosa dan kemungkaran. Hanya dengan kasih sayang Allah, seluruh ibadah Ramadan kami terima sebagai amal soleh. Olehnya itu, terimalah salat kami ya Allah, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah ruku kami, terimalah sujud kami, dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba yang engkau ridai dan kasihi. Ya Allah, Tuhan semesta alam, berikanlah sinar berkah Ramadan tetap bersemayam dalam kalbu kami, sehingga setiap tarikan nafas dan jantung kami adalah memberi kebesaran dan kemuliaan ya Allah. Sehingga walaupun mentari Ramadan telah redup, tapi jiwa dan pikiran kami adalah memancarkan nilai-nilai kasih sayang yang luhur, yang menjadi seluruh penampilan kami di bawah pesona baru ini. Ya Allah, jadikanlah ketentuan kami terhadap Ramadan, ya Allah. Jadikanlah ketentuan kami terhadap Ramadan ini dengan refleksi kesalahan pribadi dan kesalahan sosial, hingga seluruh gerak dan hati kami senantiasa berada dalam keadaan tuntunan dan makhiran ya Allah. Jauhkanlah kami dari sifat dan perilaku yang dapat meredupkan cahaya Ramadan dalam kehidupan kami. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan kesalahan pemimpin kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, saudara dan adik keluarga kami yang kini telah mendahului kami. Ya Allah, dan berikanlah kami jalan kembali yang benar. Rabbana atina dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi adana al-a'yada wa qarar wa adana al-a'mal la hijrata li hadhihi yawmil akhir wa jada sa'imina yalika al-qawlu Kawabil wa hamidal ajril mahwal Ahmadu subhanahu an talaga wassawar wa ashhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarika lah malikul mahsyar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul al-maqsudu ila aqwadil wal ahad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-faizil bis-sa'il wal fadlil akbar. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات آمين
berdoa kepada